Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nayaka Rizky Putra dengan NPM 421210006. Saya mahasiswa Teknik Industri semester 4. Di sini saya akan menjelaskan sebuah tugas dari mata kuliah Analisis dan Perancangan Sistem Informasi, yaitu menjelaskan perbandingan dari aplikasi. Sebelum menjelaskan hal itu, di sini saya akan menjelaskan apa itu media sosial. Media sosial adalah media online yang menduduki interaksi sosial yang menggunakan teknologi berbasis web dan mengubah komunikasi menjadi dialog yang lebih interaktif. Berbagai jenis situs media sosial yang populer saat ini antara lain seperti Instagram, Twitter, Facebook, TikTok, hingga YouTube. Tetapi di sini saya akan menjelaskan dari Instagram dan TikTok. Dan berbagai manfaat media sosial bagi kehidupan manusia itu seperti itu sebagai sarana belajar, mendengarkan, dan menyampaikan. Berbagai aplikasi media sosial dapat dimanfaatkan untuk belajar melalui beragam informasi, data, dan isu yang termuat di dalamnya. Pada aspek lain, media sosial ini juga bisa menjadi sarana untuk menyampaikan berbagai informasi kepada pihak lain. Yang kedua itu fungsinya sebagai sarana dokumentasi, administrasi, dan integrasi. Beragam aplikasi media sosial pada dasarnya merupakan bidang dokumentasi berbagai konten dari yang berupa profil, informasi, reportase, kejadian, rekam peristiwa, sampai pada hasil riset-riset kajian. Dan yang ketiga itu sebagai sarana perencanaan, strategi, dan manajemen. Media sosial di tangan para pakar manajemen dan marketing dapat menjadi senjata yang cukup kuat atau cukup dahsyat untuk melancarkan perencanaan dan strateginya. Misalnya melakukan promosi dan menggait pelanggan setianya, menghimpun loyalitas customer, menjajaki market, mendidik publik, sampai menghimpun respon masyarakat tersebut terhadap marketingnya. Dan yang keempat itu sebagai sarana kontrol, evaluasi, dan pengukuran. Media sosial melakukan kontrol organisasi dan juga mengevaluasi berbagai perencanaan dan strategi yang telah dilakukan. Ingat, respon publik dan pasar menjadi alat ukur, kalibrasi, dan parameter untuk evaluasi. Baik, di sini saya akan menjelaskan salah satu aplikasinya, yaitu TikTok. TikTok adalah sebuah aplikasi jejaring sosial dan platform media musik di mana pengguna bisa membuat, mengedit, dan berbagai klip video pendek lengkap dengan filter dan disertai musik sebagai pendukung. Dan dengan aplikasi ini, pengguna dapat membuat video pendek yang unik dengan cepat dan juga mudah dibagikan dengan teman dan ke seluruh dunia. Menariknya, aplikasi TikTok ini ternyata sebuah akuisisi dari ByteDance, sebuah perusahaan dari media Cina yang mengakuisisi sebuah aplikasinya itu, yaitu Musical.ly, itu pada tahun 2018. Dan uniknya di Cina itu namanya itu bukan TikTok, tapi dengan sebutan Douyin. Kemudian setelah itu TikTok terus tumbuh secara perlahan dan mulai mengglobal dengan aplikasi yang memunculkan kelebihannya menggunakan musik tanpa perlu takut terkena hak cipta pemiliknya. Algoritma dari TikTok pula membuat aplikasi ini semakin populer. Berbeda dengan Instagram, algoritma TikTok bisa menyebarkan konten pengguna siapapun tanpa melihat jumlah pengikutnya dengan mempelajari kebiasaan para pengguna aktif lebih cepat dari aplikasi lain yang dinamakan For Your Page atau berada di beranda kamu. Selanjutnya itu Instagram. Instagram dapat diartikan sebagai aplikasi yang dapat difungsikan sebagai media berbagi foto dan video dalam sebuah jaring sosial, memungkinkan pengguna untuk mengambil foto dan video dan menambahkan filter untuk menambah kesan menarik pada foto. Perkembangan dan perubahan Instagram dari waktu ke waktu memiliki dampak yang luar biasa dalam kehidupan. Sosial media seperti Instagram tidak hanya digunakan sebagai media interaksi dan komunikasi, berbagi foto maupun video saja, namun lebih dari itu, Instagram menjadi media baru yang mampu menginfluence semua orang. Mungkin di masa lalu ketika penggunaan
iPhone masih sedikit dan pengetahuan yang terbatas membuat Instagram hanya digunakan sebagai media interaksi sosial. Namun saat ini Instagram lebih berevolusi sebagai media hiburan, edukasi, inspirasi, hingga menjadi tempat bisnis. Selanjutnya itu berbagai bisa menjadi wawasan jauh mengenai Instagram saat ini hingga ke masa depan. Dan manfaat dari Instagram ini seperti bisa saling berinteraksi antar pengguna, terus bisa menjadi sebagai media hiburan, selanjutnya sebagai mencari inspirasi dan ide kreatif, dapat selanjutnya mendapatkan rekomendasi sebuah tempat hiburan, dan Instagram bisa menjadi tempat para influencer dan dapat dilakukan oleh artis atau orang-orang tertentu saja. Baik, cukup sekian dari saya. Baik dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.